Soalan satu tadi dah habis dah. Kita ke soalan yang kedua. Soalan mungkin okey, tadi kita sempat lagi kita nak sambung dulu tadi sebelum kita ke soalan seterusnya. Nak tahu sikit tentang IQ dan EQ tadi tu. Okey, ini kan kalau ramai di sini usahawan gitu kan ya, tentu ramai nak berjaya, betul tak tuan-tuan sekalian? Nah, ramai sebagian boleh jadi menggunakan intelektualnya. Macam mana nak create produk yang terbaik, buat servis yang terbaik, harga yang berpatutan, yang mungkin kalau ada margin itu untungnya tinggi. Nah, itu kan memerlukan apa? Intelektual untuk kita menguruskannya. Itu satu hal sangat penting, dan BBMU pasti menekankan strategi marketing, sales yang padu gitu kan ya. Tapi pertanyaannya, kalau tidak ada EQ, nah ini relationship dengan klien banyak gaduh, sesama tim dengan leader dengan anak buah tiba-tiba konflik. Nah, itu kan menjadi hubungan emosinya tak cantik. Nah, kita kan nak lengkapkan gitu kan ya. Bukan hanya strategi yang baik, produk yang terbaik, tapi hubungan antar usahawan, leader dengan tim, dengan klien pun perlu dijaga. Nah, itu namanya kecerdasan emosi yang perlu kita miliki. Nah, kalau sudah dua ini dimiliki, mesti berjaya, punyalah. Saling melengkapi. Sukses gila lah dia. Udah sukses gila kan. Gila dia. Tengok Pak Fir kita pun pakai perkataan gila sekarang nampak tak? Apa penangan orang-orang sekeliling. Tapi yang jadi masalah, jadi gila betul ramai. Karena sudah terlalu berjaya, jadi gila dia. Maksudnya gila yang bagus. Gila yang sampai gila, nak terus berjaya tapi lupa diri. Kan ada juga yang tak berjaya makin gila dia. Sebab itulah antara topik kita dan aplikasi tu. Kita akan pergi kepada bagaimana. Nah, kita perlu spiritual di sana. That's why spiritual quotient SQ itu untuk menyempurnakan why kita berniaga. Ya, bukan tentang sekedar nak untung saja, tapi nak dapat makna. Saya nak celah sikit ni Pak Fir. Tadi Pak Fir beritahu duduk dekat Malaysia dah lama. Lama, memang lama lebih. Lebih 17 tahun. 17 tahun. Apa rahsia tu boleh bertahan lama? Kalau setengah orang tu bila duduk bukan dekat kampung dia, dia tak boleh tahan. Tapi Pak Fir, satu tahan lama, satu makin muda, kekal muda. Masya Allah. Iya. Artinya kan kita hadir di sini ini kan ada sebuah tujuan nih Coach. Kalau sesuatu yang kita jalani tanpa ada tujuan dan kita tidak berpegang kepada tujuan itu, tentu ya kita menjadi boring, kita menjadi melihat kiri kanan, tak fokus. Jadi insya Allah tujuan saya kesini kan pertama memang diamanahkan oleh founder ISQ Dr. Ari untuk berkongsi apa yang kami ada. Jadi kami bukan mau mengajarkan untuk bagaimana buat marketing, bisnis strategi yang mantap. Itu kan BBMU tempatnya kan, diajarkan oleh Coach Lukman, Cik Amar pun sangat berpengalaman di bidangnya. Kami ingin membantu justru. Karena kan bukannya sekedar strategi yang mantap, bisnis yang terbaik, ilmu-ilmu usahawannya, tapi macam mana bina diri sebagai leader, bina tim kita yang betul-betul padu. Nah, itu memerlukan emotional spiritual. Dan saya alhamdulillah dulu dapat sesuatu yang sangat besar di ESQ Training. Saya pun berjanji nih Coach untuk saya akan yang menyerahkan hidup saya. Wah, nampak tu dia dah bagi tu. Ini kalau usahawan sudah tak macam itu agaknya. Saya akan serahkan hidup saya untuk perniagaan ini, untuk bisnis ini. Apa tu? Dah berapa lama tu? Berapa belas tahun dah ke 20 tahun dah? Ya, alhamdulillah sudah dekat 20 tahun. Dekat 20 tahun. Okey, dalam masa 20 tahun tu kan Pak Fir kan, kita nak tengok apakah persamaan usahawan-usahawan antara usahawan kita, kami di Malaysia ni dan juga termasuk di sana. Apa persamaan je? Sama ke cara pemikiran dia ke ataupun apa? Justru di Malaysia ini lebih maju. Oh ya. Karena Pak, kalau saya tengok contoh yang simpel ya Coach ya, kalau tengok di jalan highway gitu kan ya, yang namanya poster billboard besar-besar itu kan, itu usahawan Bumi Putra kita, usahawan Melayu kita kan lain macam dia. Kalau di Indonesia itu sangat jarang, tak ada. Hanya yang gergasi lah, yang internasional punya. Tapi di sini kita sanggup untuk menunjukkan betapa usahawan ini sebuah perjuangan yang kita perlu tunjukkan, dan memang itulah yang saya sangat salut kepada usahawan. Tapi sana talent-talentnya ada. Ada, tapi tentu dengan keadaan yang berbeza ya sedikitnya. Tapi yang kami salut itu Malaysia itu sangat luar biasa untuk mewujudkan kejayaannya. Kalau ikut rekod dekat ESQ, ramai trainer-trainer yang kepakaran ni berbeza-beza kan. Kalau Pak Fir sendiri, kepakaran dari segi Pak Fir dengan pengalaman yang ada.
Selain wajah yang 13 tahun. Masya Allah. Saya fokus memang kepada character building, Coach. Character building. Karena kan kami sangat meyakini bahwa faktor yang paling besar menentukan kejayaan Anda seorang leader, Anda sebagai staff ke pekerja ke siapapun Anda, bagaimana bukan hanya knowledge yang baik, skill yang hebat, tapi memiliki karakter yang harus kuat. Mungkin Pak Fir boleh cerita sikit karakter. Kan setengah orang ni tak faham karakter ni, bahasa tu mungkin terangkan sikit karakter building. Daripada kata karakter kan. Karakternya kau kan. Karakter building tu bagaimana? Mungkin boleh fokus sikit sebab macam seronok saya dengar. Makanan Pak Fir. Iya, jadi kan manusia ini kita kan bukan hanya kemampuan berpikir ya, bukan hanya kemampuan merasa, tapi betul-betul kita harus memahami kan segenap potensi terbaik kita itu siapa, bagaimana sebenarnya. Nah, karakter ini gabungan dari bagaimana pemikiran kita, bagaimana yang kita rasakan, bagaimana tindakan kita. Nah, jadi kalau kita sudah mampu alignkan kekuatan pikiran kita, secara emosi kita, penghayatan dalam hati dan jiwa kita, tujuan kehidupan kita, itu yang membentuk sebuah karakter. Pak Fir, boleh tak kalau kita katakan pembinaan karakter ni perlukan satu fizikal yang cukup handsome, putih, tinggi, faktor umur? Iya. Itu salah satu mengimbang ini juga ya. Adakah ini salah satu matang usia. Saya yakin ya dengan seiring matangnya usia tentu karakter pun akan semakin terbentuk. Iya. Tapi bukan hanya tentang usia, termasuk pengalaman kehidupan. Ada orang mungkin masih muda tapi pengalamannya sudah sangat mematangkan dia, sangat advance. Artinya ya kita boleh belajar memang dari karena faktor pengalaman hidup kah, usia kah, atau memang kita mau belajar untuk membangun kekuatan itu. Jadi maksudnya fizikal tu tidak menyumbangkan jugalah kalau kamu handsome ke tinggi ke putih itu tak semestinya. Itu boleh jadi akan menjadi outputnya yang nampak orang-orang lain. Tambah nilai lah. Tambah nilainya. Jadi bonusnya nanti akan nampak semakin semakin bercahaya. Ini macam ini bercahaya kan? Lampu kita terang sangat hari ini. Kau sentiasa bercahaya. Tengok panjang pun dah cukup. Okey, mungkin kita nak tepatkan lagi maksud matang usia ni. Pak Fir sebut matang usia. Matang usia kita ni bukan bermakna orang tua. Matang usia ni adalah muda-muda kan yang tengok ya. Macam mana inilah aplikasi yang kita ada sampai kita bincangkan. Sebab aplikasi ni lah untuk jadikan seseorang itu boleh jadi matang usia dikala mungkin dia masih muda. Mungkin dikala sekolah menengah dia dah matang. Ada orang matang kat universiti. Ada orang keluar bila start bekerja dia dah matang. Ada yang sudah tua tak matang-matang lagi. Betul. Itulah sebenarnya peranan BBMU sebenarnya. Kita nak mematangkan usia. Tak kira dah berapa umur seseorang. Betul. Bila jumpa dengan BBMU dia akan cepat matang. Dan kita mendatangkan Pak Fir kat sini adalah character building tadi tu lah. Untuk antara aplikasi yang kena ada dalam diri untuk mematangkan seseorang. Setuju sangat Coach. Karena kan usahawan ini kan pelbagai dia, karakternya. Ada yang memang dia sangat matang, betul ya. Dia boleh bersedia untuk jatuh bangun dalam perniagaan ini. Tapi hanya ada yang dia bersedia untuk berjayanya saja. Bersedia untuk sukses kaya rayanya saja. Tapi tak bersedia untuk dia jatuhnya. Padahal kan realitinya yang namanya usahawan ya Coach, yang Coach banyak jumpai, banyak di coaching itu kan, ya tentu ada naik turunnya. Ada naik turunnya. Memang tak mungkin, memang mustahil kalau dia naik je. Naik terus, tak pernah turun-turun, tak jatuh-jatuh. Terus jumpa lagi lah. Tak jumpa.